Assalamualaikum, teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang menyebarkan pemahaman, merdeka belajar, aksi nyata. Topik 1. Modul 1 mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Apa peran saya sebagai guru pendidik? Sebagai pendidik harus terus berinovasi dalam mengemban tugas. Harus terus mengembangkan diri baik teori-teori pembelajaran maupun praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid sering terinspirasi dari bapak ibu gurunya. Tentu sebagai pendidik kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Kita harus memproyeksi diri, menjadi guru seperti apa di masa depan. Agar anak bisa meneladani dari setiap sikap dan perilaku kita dengan harapan ke depannya mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya, di mana kehidupan masa depan mereka sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Agar anak memiliki bekal untuk melanjutkan kehidupannya, sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak. Karakter yang dimaksud tentulah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Modul 2. Mendidik dan mengajar. 1. Mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Apakah praktik mengajar kita sudah cukup menyiapkan murid di masa depan? Tentu jawabannya adalah sudah, namun masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas hinggalah menemukan sebuah formula yang ampuh untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas, agar kebutuhan anak akan belajar benar-benar terpenuhi. 2. Pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. 3. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 1. Kodrat murid. Kita sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya. A. Kodrat keadaan. Pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. B. Kodrat alam. Sebagai pendidik harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. C. Kodrat zaman. Sebagai pendidik dituntut untuk bisa mengajar dan mendidik murid sesuai dengan perubahan zaman. Contohnya, saat murid hidup di era digital maka pendidik harus tanggap dan menguasai digitalisasi pendidikan. Misal pembelajaran menggunakan Google Form, Google Classroom, Google Meet. 2. Asas Trikon. Kontinuitas, yaitu, tidak melupakan akar nilai budaya. Dalam pembelajaran diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat. Konvergeni, yaitu, pendidik harus memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran guru harus menghargai dan mengapresiasi peserta didik sekecil apapun prestasi yang ditunjukkan. Konsentris, yaitu, pendidik harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Dalam pembelajaran guru harus menghargai keberagaman peserta didik seperti latar belakang keluarga, ekonomi, termasuk keterbatasan fisik. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir, peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. 2. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pertama, selamat dan bahagia. Kedua, sistem Among. Ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. 2.
Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Pertama, membimbing murid, memperbaiki bangsa. Kedua, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan mencakup berbagai aspek, baik dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang secara positif. Pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam semua aspek di atas dapat membantu individu memahami dunia dan diri mereka sendiri dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana, dan menjalani kehidupan yang lebih aman dan bahagia. Pendekatan ini melibatkan seluruh spektrum pendidikan, mulai dari pendidikan formal di sekolah hingga pendidikan informal dan pengalaman sehari-hari. Terima kasih.